Kaesang Felicia Nadia, ini jadi topik yang trending gila-gilaan nih hari di semua platform media sosial di Indonesia. Sampai-sampai ibu depan rumah gue tuh yang jualan soto, terus tukang sate, sama karyawan Indomaret semua pada ngomongin. Yang lebih gilanya lagi, mama tuh yang biasa ngomongin ikatan cinta tuh deket rumah gue. Yang gak pernah topiknya lepas dari ikatan cinta sampai ngomongin ini nih tentang Kaesang Felicia sama Nadia ini. Kayak yang lu tahu beritanya ini lagi gila-gilaan bener di semua platform news, bahkan hampir semua lah ngeberitain gila-gilaan di boosting. Kalau gue bilang udah ngalahin itu promosi film Avengers tuh yang sampai 75% platform news. Intinya kalau lu nggak tahu ceritanya, lu cek aja sendiri tentang Kaesang, Felicia, sama Nadia. Itu katanya Kaesang putus sama Felicia, yang katanya ada orang ketiga yang namanya Nadia. But gue nggak bakal ngebahas tentang itu, gue nggak bakal ngebahas tentang hal ini karena lu bisa cek aja. Tapi yang gue mau bahas ini tentang komenan-komenan yang bener-bener menarik, mengagumkan, lucu, dan gue bilang agak goblok. Tau gak kenapa? Kenapa gue bilang komenan-komenan netizennya ini pada menarik? Ya karena ada bumbu-bumbunya tiga. Ras, agama, sama politik. Rasis maksud gue. Nah, itu dia yang gue bilang jadi lucu. Karena apa? Karena orang-orang ini yang gue bilang netizen yang maha bener ini mulai nyerang ke orang-orang yang ya menurut gue itu konflik mereka sendiri. Kalaupun ada masalah atau apa-apa, ya itu urusan mereka sendiri. Ini mulai diserang ke akunnya, misalnya bapaknya Kaesang, terus Felicia, maknya Felicia gitu. Sampai ada beberapa yang nutup kolom komennya. Ya menurut gue lucu aja sih. Ya karena gue bilang kalau pacaran itu sah-sah aja. Gue bilang ya itu ada konflik. Mungkin kan ada orang yang pengen ngeluapin kekecewaannya gitu di media sosial begitu atau di mana atau diam-diam aja. Ya that's right, itu hak mereka. Terus ada orang yang milih diam, itu biasa aja menurut gue. Tapi ya netizen ini yang mulai gue bilang kayaknya kepanasan, mendidih otaknya. Jadi sampai-sampai ya emaknya Felicia gitu diserang, terus ya kayak gue bilang juga bokapnya si Kaesang juga diserang gitu, yang notabene presiden. Menurut gue ya kita gimana ya? Lu sampai nyerang gitu, cyberbullying, harassment, cuman gara-gara ya masalah mereka pribadi begitu. Yang sampai bawa-bawa itu tiga biji itu tadi, ras, agama, politik. Ya menurut gue sih emang kayaknya mungkin di Indonesia wajar kali ya. Kalau mungkin karena community kita emang sucks menurut gue. Community kita emang bener-bener sucks menurut gue. Ya karena mungkin gue nggak ngerti kenapa orang-orang ini mulai nyerang tuh ke hal-hal yang sensitif gitu yang menurut gue agak-agak tabu. Walaupun ada sebagian netizen ya mencoba ngedamain. Oh oke lah, it's okay, move on atau gimana atau mungkin melakukan apa. Tapi ada orang-orang ini yang menurut gue emang brengsek apa gimana, gue juga nggak ngerti. Apa emang cuma senengnya supaya ada konflik rame begitu, dan mereka jadi seneng. Ya gue nggak tahu lah itu. Mungkin ada yang bisa jawab. But sekali lagi emang gue bilang itu community kita emang sucks. Ya gue nggak tahu community kita ini sucks karena memang community kita sucks. Tapi gue merasa mungkin aja mereka ini banyak juga belajar dari influencer-influencer idola mereka. Ya, yang mungkin kalau dikit-dikit mungkin bisa cyberbullying, harassment gitu, itu sesuatu yang wajar dan dianggap menarik. Dan itu jadi sesuatu yang menurut mereka apa ya, menggiurkan juga. Makanya gue juga gak ini loh, gue gak apa waktu Microsoft bilang tuh netizen Indonesia itu salah satu yang gak sopan gitu. Ya wajar begitu, karena begitu lu begitu lihat waktu buktinya Microsoft bikin survei begitu, itu langsung Bill Gates, Melinda, habis itu sampai anak-anaknya Bill Gates tuh semuanya pada diserang sama komenan-komenan orang Indo yang nggak jelas juga dari orang-orang ini nih yang mempertontonkan kebodohan-kebodohan gitu tentang hal-hal yang menurut gua ya mereka survei, mereka pacaran itu semuanya menurut gua udah biasa. Dan yang jadi menarik dari netizen-netizen ini yang hobi komentar ini, begitu ada orang yang mencoba nengahin masalah dibilang, "Wih, jangan bobo rasis, agama sama politik." Ya mereka selalu kayaknya menjadi pembenaran gitu, malah berusaha jadi nyerang, berusaha ofensif.
Ya intinya sih begitu, yang gua mau ngomongin, netizen-netizen kita itu emang sucks menurut gua. Jadi ya menurut gua, ya sampai ya gua mikir nih ya, jangan-jangan nih, ini cuman prank atau ads atau komersial sesuatu lah yang dibikin Kaisang. But I don't know, gua nggak tahu. Tapi too much clue arahnya ke sono. Tapi ini cuma sedikit maybe analisis gue tentang ini, karena Kaisang suka bikin sesuatu yang aneh-aneh dan heboh begitu. Tapi menurut gue nggak tahu. Tapi kalau bener ini cuma prank, ads atau komersial, gue akan sangat amat ketawa. Ketawanya kenapa? Ya karena netizen-netizen ini nih yang komentarnya gila-gilaan ini tuh udah bakal sadar gitu loh. Ini mereka mempertontonkan kebodohan-kebodohan mereka sendiri di jutaan publik cuma buat demi ya ngebelain ya hasrat mereka gitu. Ya mungkin mereka kelewat fans berat sama Kaisang, atau fans berat sama Felicia, atau fans berat sama Nadia, atau ya gue nggak tahu, atau mereka berkonflik sama mereka semua. Ya, dan mereka mempertontonkan tuh yang namanya goblok-gobloknya mereka di media sosial. Dan akhirnya yang ketawa itu semua orang lain gitu. Ho ho ho, lucu ya. Ini orang pada dodol-dodol, pada ngetik-ngetik kayak gini. Dan yang gue lebih seneng lagi, mereka akhirnya karena tahu itu kebodohan mereka, mereka semua berusaha ngapus dan nutup-nutupin jejak histori mereka yang komennya udah pada kayak orang gila ini. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.